Indonesia lawan Thailand bakal masuk semifinal nih. Kamu ngeliatnya gimana? Bakal seru nggak nih pertandingan? Jelas dong bakal seru karena dari U23 ini kan apa ya, ngelihat permainan solid banget. Terus mereka juga latihan cukup lama dengan teman-teman dari pemain-pemain yang emang apa ya, udah ngebonding cukup lama. Jadi semoga aja permainan bakal lebih solid lagi. Karena seharusnya kemarin lawan apa Malaysia bisa menang. Batuk, Mbak. Karena emang seharusnya tuh kemarin menurutku yang kulihat ya, lawan Malaysia tuh seharusnya bisa menang ataupun ya setidaknya 1-0. Tapi ternyata nasib berkata lain, meskipun perlawanan kita sudah sangat berusaha semaksimal mungkin, tapi ternyata Malaysia kita akuin punya tim yang tangguh juga. Jadi semoga lawan Thailand kita bisa menang. Prediksi gue nggak banyak sih ya, 1-0. Tapi ini kan perkembangan sepak bola Indonesia makin maju nih. Ya. Lu tanggapannya gimana? Ya alhamdulillah bagus banget gitu loh. Kita tahu dari era-era sebelumnya dan alhamdulillah semakin berkembang gitu loh. Berkembang dengan hal yang positif. Semoga liga akan terus semakin diurus menjadi yang lebih baik dari yang sekarang. Juga banyaknya pemain-pemain yang berdatangan agar bisa meningkatkan liga kita juga. Oke, sekarang kan lagi seru juga main golf ya. Itu kenapa tuh? Emang hobi kah atau gimana? Apa ya? Awalnya jujur aku nggak begitu suka golf gitu. Sempat ditawarin main 3 tahun lalu, cuman kayak nggak tertarik. Kayak ini olahraga apa sih, nggak keringetan. Karena aku olahraga tuh harus yang keringetan, harus ada something yang dikejar gitu. Sampai akhirnya nyobain, kok ternyata seru juga gitu. Nyobain driving, seru juga, lama penasaran. Sampai akhirnya cobain turun lapangan, ternyata lebih seru lagi gitu. Dan akhirnya jadi tertarik aja gitu loh. Dan di luar itu juga bisa ketemu sama orang-orang yang luar biasa gitu loh. Emang yang jarang kita temuin di tempat pada umumnya. Dan di lapangan golf ketemu sama orang-orang yang wow banget dan bisa create peluang bisnis gitu. Mungkin awal mulanya tuh karena diajakin temen kah atau? Awalnya karena diajakin, cuma lama-lama akhirnya ya udah deh ayo. Awalnya ideal juga gitu, kayak nggak mau, sama kayak apa yang orang-orang bilang kan, kayak olahraga mahal segala macem bla 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 bla. Ternyata once udah nyoba, emang sih mahal di awalnya, cuman tergantung apa yang kita cari, lama-lama akhirnya jadi hal yang baik juga. Dan menurut gua golf itu apa ya, bikin lebih disiplin sih sebenarnya, karena banyak etika dan rules yang harus kita jalanin di golf itu, di olahraga itu. Iya, dan berasa banget lebih disiplin. Mungkin dalam seminggu gitu berapa kali sih Kak biasanya golf ya? Ini tuh udah 9 bulan main, hampir 1 tahun. 4 bulan pertama tuh hampir tiap hari kita bisa main gitu loh. Kayak seminggu kayak 4 kali, minimal tuh 3 kali. Cuman sekarang udah mulai ngurangin karena berasa juga kan. Ya udahlah gitu. Ya mungkin kalau boleh diskon berapa sih budget nge-golf itu? Sekali nge-golf berapa tuh kira-kira Kak? Ya segitulah, kurang lebih nggak tahu jelas karena kan beda-beda tiap lapangan. Tapi itu dulu dong, promosi semifinal, jangan lupa saksikan semifinal Indonesia lawan besok di SCTV. Ya. Teman-teman semuanya jangan lupa terus saksikan tim nasional Indonesia kita di sepak bola akan melawan Thailand besok yang akan disiarkan di SCTV. Jangan lupa kita dukung semaksimal mungkin. Ngohe, sama-sama. Oke, balik ke golf tadi kan, mungkin kalau dikasih range-nya aja deh, misalnya sebulan tuh berasanya tuh habisnya sekian puluh, sekian berapa gitu. Ya kalau sebulan ya segituan lah kira-kira. Kurang lebih 5. Tergantung sih, kalau misalnya sebulan cuma 3 kali gitu, maksudnya seminggu sekali, ya paling habisnya 3 jutaan gitu. Iya. Berarti kamu udah punya circle sendiri kan buat main golf itu? Iya jelas, karena kan nggak semua orang main golf gitu, jadi kita temuin sama orang-orang yang main golf aja gitu loh. Karena kan nggak semuanya bisa diajak main golf kan. Ada artis-artis juga kan yang main atau emang teman biasa aja? Ada, alhamdulillah. Banyak banget abang-abang yang di dunia entertain kemarin main sama Bang Surya, Bang Omes, dan yang lain banyak banget. Selain itu kan lagi hobi motor juga nih kayak, cuma emang udah lama ya itu? Udah lama. Sekarang masih sering juga ke San Morian atau gimana Kak? Kalau aku pribadi sih jarang banget San Mori karena pagi kayak masih ngantuk banget nih, mata masih minta dimeremin. Cuman ya sekiranya ada undangan pagi, kalau emang berangkat ya berangkat gitu loh. Cuman udah lagi jarang karena kan cuaca kemarin lagi nggak jelas ya, kadang hujan, kadang panas banget gitu. Jadi kamu bukan tipe morning person nih Kak? Bukan, to be honest bukan. Biasanya berarti tiap hari bangun jam berapa Kak? Ya jam 10, jam 11, maksudnya bangun pagi tuh bisa. Cuman kalau untuk naik motor pagi mendingan tidur di rumah aja deh, istirahat gitu, banyakin istirahat. Iya, mungkin kalau sekarang nih kesibukannya apa lagi Kak? Selain hobi gitu, atau
Alhamdulillah ini lagi mau coba bikin series. Mau bikin series lucu-lucuan, genre drama komedi, insya Allah. Doain. Syuting ya kan? Belum, kita masih lagi tahap di praproduksi. Jadi masih ngurusin produksiannya dulu kayak gimana. Masih script writingnya juga, masih ngembangin skrip. Kalau skripnya udah ketemu, insya Allah bisa lanjut syuting. Ya untuk nyanyi mungkin? Nyanyi lagi di stopin dulu karena di otak lagi habis nih ide untuk nulis lagu. Jadi mungkin kedepannya akan coba dikembangin lagi, cuman ya sekarang lagi berhenti dulu. Oke. Terus kan udah sempat bilang nih Kak, katanya pengennya sih Kak Abi ini nyusul juga nih soal kakak gitu ya di kamu. Mungkin Back, gimana sih? Beka, Marsha. Apa? Ya, Umi kan bilang katanya Kak Abi segera nyusul juga ya Kak Adimba gitu buat nikah. Kita kalau ada kepikiran gimana Kak? Enggak sih, nggak pernah kepikiran untuk apa ya, kayak nargetin mau kapan gitu, enggak. Kayak ya udah sedikasinya aja, kalau emang lagi siap ya insya Allah ayo, cuman kalau emang belum ya udah enggak gitu. Nggak pernah mau maksa gitu. Berarti nggak ada target umur segini udah. Enggak sih, nggak ada target, sedikasinya aja. Kalau emang sampai 30-35 belum ya udah jadi orang keren aja, jadi om-om keren. Tapi sekarang kan udah zamannya begitu juga ya Kak ya? Iya. Kayak zaman dulu ya? Iya. Tapi sekarang udah ada deket lagi nggak sih Kak? Enggak. Lagi nikmatin era lagi sedang begini aja gitu. Berarti kalau sekarang lagi nongkrong-nongkrong aja sama teman-teman gitu ya Kak? Iya, lagi ngembangin, lagi self improvement aja sih jatuhnya, lagi nyoba benahin apa yang kurang gitu loh, untuk diimprove jadi yang lebih baik lagi. Terus dari sempat yang kemarin ramai gitu, mungkin sekarang juga perbedaan dengan dirimu Kak? Lebih kalem sih akunya ya, kelihatan kayak lebih tenang gitu loh. Karena banyak banget perbaikan dari diri aku juga kan, terlebih dari hal yang kemarin. Ya pasti hal itu kan nggak bisa, hal itu bikin aku untuk bisa jadi orang yang lebih baik gitu loh. Karena dengan adanya suatu kesalahan pasti ada pembelajaran kan gitu loh. Jadi ya insya Allah lah dengan hal itu bisa jadi lebih baik lagi. Mungkin sempat ke profesional juga Kak, bantuan atau siapa sih Kak bantuannya biar buat sekarang dirimu sekarang kelihatan kalem banget ini? Bantuannya ya lebih ke diri sendiri lah. Yang pasti doa sama Tuhan gitu loh. Gak mungkin kita nggak bergantung sama Tuhan. Cuman yang pasti lewat diri sendiri, berharap sama Tuhan untuk menjadi yang lebih baik itu tetap pasti lah. Ya, kalau sekarang banyak curhatnya ke siapa nih? Tetap ke Tuhan, dari dulu juga tetap curhatnya ke Tuhan. Mau sama siapa lagi yang paling enak didengar, dibalasnya juga enak, sama Tuhan lah. Tapi masih terbuka juga nggak ke Umi? Masih cerita, macam masih. Ada masalah apapun memang selalu cerita ke Umi gitu? Iya, namanya juga anak sama emak gitu loh. Siapa sih yang nggak mau curhat sama emak gitu loh. Meskipun ada gengsi, cuman kan pasti rasanya bakal lebih plong gitu kan cerita sama orang tua. Tapi dari Umi pun sekarang tuh gimana Kak? Karena ada batasi nggak kayak kalau untuk kerjaan sekarang jadi gini dong, jangan terlalu. Gimana ya, kalau masalah dibatasin masalah kerjaan dan lain-lain, itu kan jadinya malah akunya nyerah. Cuman lebih di nggak apa-apa ngambil kerjaan yang seperti apapun itu, proyek-proyek yang seperti apapun itu, asalkan satu harus ada yang dikembangin dari diri sendiri gitu loh. Self improvement apa yang bisa digunain untuk proyek kedepannya gitu. Oke Kak, mungkin ada nih terakhir nih apa next projectnya selain syutingan Kak? Ada gerakan baru nggak? Pengen nyoba apa gitu? Pengen nyoba jadi tukang cukur sih, Kenapa tuh? cukur Keren rambut. banget. Jadi ada satu orang namanya Sam Raskal, ngeliatnya tuh keren banget gitu loh. Dia barber, kayak keren aja gitu, bisa motong rambut orang, terus bisa motong sendiri, kayak dia bener-bener sayang sama dirinya sendiri, sedetail, sekecil-kecil apapun detail diperhatiin, apalagi dia nyukur sendiri kan itu bukan satu hal yang mudah kan. Dia pengen belajar bisa kayak gitu sih. Tapi udah pernah nyoba belajar cukur sendiri? Belum, tapi ini lagi proses belajar. Oh, tapi udah beli alat-alatnya kan? Enggak lah, ntar aja alat-alatnya. Kalau udah bisa baru belajar. Berarti baru mau belajar cukur? Baru mau belajar. Mudah-mudahan bisa buka barbershop nih Kak ya? Semoga ya. Seru sih kelihatannya gitu. Oke deh. Oke, thank you ya Kak. Oke, sama-sama.